Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam kesempatan ini kita akan bahas terkait dengan materi pembayaran pada platform e-commerce. Kita akan mengenal dalam topik ini terkait dengan hal-hal dan juga beberapa vendor atau provider yang bisa kita manfaatkan untuk menggunakan payment secara elektronik. Nah, sebelumnya terkait dengan payment ini, tentunya kita juga sudah tidak asing ya dengan pembayaran secara elektronik, karena zaman sekarang dengan online kita bisa melakukan pembelian dan kemudian pembayaran pun juga kita laksanakan tuh secara online, sehingga kita tidak ketemu dengan penjual. Kita bisa membeli barang itu secara online bahkan tanpa ada ketemu dengan penjualnya. Nah, ini tidak lain didukung dengan adanya ini teknologi pembayaran elektronik, karena tanpa adanya teknologi ini atau perkembangan terkait dengan sistem ini, kita nggak akan bisa melaksanakan ya e-commerce secara menyeluruh. Terkait dengan pembayaran elektronik, kita juga saat ini dimudahkan dan juga dimanjakan. Jadi kalau dulu tuh orang-orang masih pada khawatir ketika transaksi online tuh, khawatir uangnya tuh hilang ya, apalagi transfer online dengan orang nggak kenal gitu. Kalau sekarang itu kita sudah lebih percaya atau terjamin, karena seperti contohnya kayak marketplace seperti Tokopedia, Lazada atau mungkin Bukalapak itu saat ini pembayarannya jelas kita transfer bukan langsung ke penjualnya, tapi kita ke provider ini dulu. Dalam hal ini mungkin Tokopedia atau Bukalapak atau Shopee gitu ya. Kita transfer ke platformnya e-commerce dulu, kemudian penjual tuh mengirim barangnya. Ketika barang sudah sampai di kita selaku pembeli, itu biasanya kita diminta untuk menyelesaikan transaksi ya. Ketika kita klik selesai, itu barulah uang itu akan ditransfer dari vendor atau provider e-commerce-nya ke si penjualnya. Jadi di sini kekhawatiran akan hilangnya uang atau terkait dengan mungkin fraud atau penipuan itu lebih minim, karena penjual nggak ada celah untuk menipu sang pembeli. Ketika penjual tidak mengirim barangnya, itu pembeli bisa mengklaim atau bisa meminta refund uang yang sudah dia bayarkan ke platform e-commerce tersebut. Nah, berikutnya teman-teman, metode pembayaran elektronik saat ini cukup banyak ya variannya ya. Kita ketika belanja online itu kan sekarang dimudahkan, bisa pakai kartu kredit, bisa transfer via bank, mobile banking, bahkan QRIS juga disupport seperti itu. Nah, itu memudahkan kita. Jadi kita punya e-wallet pun itu bisa kita manfaatkan untuk belanja online. Seperti mungkin ada Dana, kemudian ada GoPay, kemudian juga ada berbagai macam dari bank juga banyak yang menyediakan produknya itu bisa kita pakai untuk belanja online. Jadi sudah sangat dimudahkan saat ini. Lalu teman-teman, terkait dengan keuntungan kita membayar secara elektronik itu ini, jadi efisiensi waktu atau transaksi itu bisa tercapai. Jadi tanpa kita janjian ketemu untuk ketemu transaksi gitu, kita bisa transfer ya pembayaran tuh via online. Tentunya yang namanya online kan cepat dan real time. Jadi kita transfer sekarang tuh harusnya bisa langsung datang atau masuk juga pembayaran tuh saat ini juga, nggak harus menunggu delay atau tunda besok atau lusa. Itu yang menjadi kelebihan dari transaksi secara online atau pembayaran elektronik secara online. Kecepatan pembayaran jelas dan kemudian pelacakan transaksi. Jadi dengan teknologi saat ini itu kita jelas tidak akan kehilangan record atau riwayat. Ketika kita melakukan pembayaran, itu akan ada riwayat baik di platform e-commerce-nya dan juga di perangkat dari device kita. Misalkan kita pakai mobile banking, itu pasti akan ada riwayatnya terkait dengan transaksi, kapan kita transfer dan kemana, dan berhasil tidaknya transaksi kita ini. Nah, keuntungan ini memperkuat posisi pembayaran elektronik ini sebagai pilihan yang paling cocok kalau kita gunakan di e-commerce. Kemudian yang nggak kalah penting ya terkait dengan pembayaran elektronik ini, tantangan. Jadi walaupun saat ini sudah cukup familiar dan cukup aman ya, tetapi
yang namanya kita harus selalu waspada tuh itu wajib. Jadi jangan sampai kita dengan mudahnya itu melakukan pembayaran elektronik itu tanpa kita cross check dulu. Siapa tahu kita mau transfer tapi salah rekening, kan juga ada potensi gitu juga kan. Nah, makanya dicek dulu kira-kira rekening yang kita mau transaksikan atau kita transfer itu sudah sesuai belum. Kalau nggak sesuai ya harus kita patut curigai ya, atau kita patut pertanyakan apakah benar-benar ini nomor rekeningnya gitu. Karena kalau kita asal tadi ya kirim transfer itu juga itu ada risikonya juga. Kadang-kadang kita mungkin salah ketik digit angkanya atau mungkin digit rekeningnya, itu bisa nanti malah masuk ke rekening yang lain. Jadi waspada itu wajib, dan kita juga harus selalu juga teliti, jangan sampai dalam kita bayar elektronik itu kita juga agak gegabah atau ceroboh. Lalu ini ya, masih dengan tantangan yang lain juga. Di dunia maya itu juga sekarang juga marak ya penipuan secara online juga. Mungkin kita disuruh bayar transfer tapi kita dikasih ini ya aplikasi atau tampilan yang mungkin salah. Contohnya misalnya ada kita masuk web suruh bayar, ternyata ada kirisnya. Nah, kita salah scan kiris, itu juga kadang dibelokkan. Jadi kita nggak cermat tujuannya untuk kemana, atau kita scan, kita bayarkan. Nah, itu uang kita bisa potensi malah nggak sampai ke penjualnya. Sekarang marak atau banyak yang ini modus-modus seperti itu. Jadi kita pun harus tetap waspada ketika melakukan pembayaran elektronik. Berikutnya terkait dengan inovasi ya. Inovasi saya kira ini sudah cukup familiar kita semua ya. Saat ini ada pembayaran secara QRIS dengan QR code. Kita tinggal scan kode QR-nya, itu otomatis kita bisa transfer uang ke si ini ya tujuannya atau si penjual. Itu memudahkan. Kita nggak usah ngetik nomor rekening, tinggal scan, udah bayar. Dan yang lainnya juga sekarang berbagai macam. Ada mungkin virtual account ya, kemudian juga ada yang lewat dompet digital. Nah, jadi kita tinggal kirim lewat mungkin username atau nomor HP, itu sudah bisa ngirim transaksi uang atau bisa ngirim uang gitu. Nah, ini juga termasuk inovasi dalam pembayaran elektronik. Nah, ini singkat ya, sudah masuk kesimpulan ya. Habis ini saya akan sedikit contohkan ya, atau perlihatkan ke teman-teman sekalian bahwa yang namanya transaksi online untuk pembayarannya itu kita bisa manfaatkan ada satu platform itu yang disebut dengan payment gateway, sebuah gateway pembayaran yang bisa kita manfaatkan. Ini pihak ketiga, jadi kita nggak usah mikir bagaimana kerjasama dengan bank agar orang tuh bisa mudah transaksi atau bisa berkirim dana ke platform kita. Atau kita baca dulu kesimpulannya. Kesimpulannya dari yang saya bahas ucapan tadi. Di sini terkait dengan pembayaran ya. Pembayaran elektronik ini punya peran yang cukup penting dalam memperkuat transaksi online dalam e-commerce dengan keamanan dan kecepatan. Kuncinya nih, keamanan dan kecepatan. Dia cepat dan juga aman ya. Serta dia punya banyak inovasinya, bisa kirim lewat QRIS, lewat virtual account, lewat username, lewat mungkin nomor telepon, itu bisa mengirim dana atau uang begitu. Dan ini saya kira masih terus dikembangkan sehingga nanti pembayaran elektronik menjadi pilihan yang tepat dalam orang-orang itu nanti menggunakan untuk transaksi di e-commerce. Baik, berikutnya kita lanjutkan ke pembahasan vendor atau provider payment gateway.